Baik, sekarang saya akan memperagakan teknik melarutkan ke dalam labu takar. Di sini saya pakai labu takar 100 ml, labu takar atau labu seukuran ya. Labu takar seukuran. Ini ukurannya dari 50 ml sampai 1 liter. Saya pakai yang 100 ya. Lalu ketika melarutkan tentu ada bahan yang kita larutkan. Nah, bahan yang kita larutkan pasti sudah ditimbang dulu. Ini alat untuk menimbang, ini bisa pakai botol timbang. Biasanya kita kalau mau melarutkan ke labu takar, yang ditimbang itu adalah bahannya itu ditimbang teliti, ya, karena kan kita melarutkan dalam volume yang tertentu ya, yang teliti. Jadi menimbangnya juga teliti neraca analitik, ya. Ini biasanya kita pakai botol timbang. Sini ada 2 botol timbang, jenisnya tuh ada yang bentuknya ini dengan ini, kira-kira bedanya apa? Ini mulutnya. Ada botol timbang yang mulutnya kecil, ada yang besar ya, lebar. Yang ini yang kecil ini untuk padatan berupa serbuk. Nah, biasanya kalau bentuknya pasta ya, lengket gitu ya, ini pakai ini. Atau yang ini tuh cairan. Kalau cairan bisa saja kita nimbang tuh sampelnya cairan. Ya harus botol yang mulutnya kecil ya. Tapi kalau padatan bisa pakai dua-duanya ya. Nah, kalau yang bentuknya pasta kita pakai yang mulutnya lebar. Lalu setelah kita punya bahan, nah kalau misalnya tidak ada botol timbang, kita harus nimbang teliti ya. Bisa juga diganti dengan gelas kimia yang kecil ya. Gelas kimia yang kecil bisa juga dalam keadaan kering digunakan untuk menimbang ya. Nah, alat timbang yang lain yang tidak teliti ini seperti yang tadi saya sampaikan, ini yang disebut dengan kertas timbang atau kertas perkamen ya. Ada juga yang bilang kertas perkamen. Nah, tapi ini hanya untuk yang teknis saja ya, yang tidak teliti. Nah, sekarang kita memerlukan alat apa untuk memindahkan, misalnya gini, ini bahan yang akan kita larutkan, saya timbang misalnya di ini saja ya. Saya melarutkan dari botol timbang. Jadi ini saya pindahkan sedikit. Nah, ini saya anggap ini udah ditimbang ya, ditimbang teliti. Ini bahan yang akan kita larutkan. Nah, sebelum menimbang pastikan kita itu udah siapkan dulu peralatannya. Jadi botol timbang, ini labu takar ya. Kita memindahkan ini yang kita timbang ke labu takar tentu saja harus pakai, ini kan mulutnya kecil sekali ya, kita perlu corong ya. Nah, corong gini pasangannya. Dan harus disesuaikan antara labu dengan corong. Jadi kalau labunya kira-kira ukurannya segini ya kita pakai corong yang ini sedang. Tapi kalau ada corongnya yang kadang-kadang kecil di lab itu ya, segini nih setengahnya. Itu nggak cocok kalau labunya besar. Nah, kalau labunya ukurannya 1 liter, tentu corongnya harus yang lebih lebar lagi. Jadi corong ini ada dari yang kecil sampai yang ya cukup besar gitu ya. Itu harus disesuaikan dengan labunya. Nah, ini ketika kita pasangkan ke sini, ini kalau kita memindahkan larutan, ini kan bisa agak rapat. Nanti kalau kita memindahkan larutan suka cairannya itu susah mengalir, kayak belep-belep gitu ya. Nah, ini supaya ada udara, maka kita sedikit diberi celah. Biasanya kita pakai kertas sisap misalnya ya, atau tisu boleh sedikit aja, tidak harus satu begini. Nah, ini udah cukup untuk maksudnya memberi celah udara supaya ketika ada cairan tuh langsung mengalir. Nah, ini pastikan bahwa labu yang kita gunakan sudah dalam keadaan bersih. Kalau udah dicuci dengan air keran, kita bilas dengan aquades ya. Bilas dulu, jadi cara setelah dicuci basah, ini kita bilas dengan aquades. Kalau pelarutnya aquades. Tapi kadang-kadang kita melarutkan bisa jadi bukan aquades tapi etanol misalnya gitu ya. Nah, kalau pelarutnya etanol ya tentu dibilas dengan etanol. Ada yang kadang dilarutkan dalam HCl, encer ya, tergantung pelarutnya. Jadi dibilas dulu
dibuang. Nah baru jadi sudah dalam keadaan bersih dan dibilas. Tapi kalau dalam keadaan kering dan bersih ya tidak perlu dibilas ya. Nah ini siapkan dulu seperti ini. Seringkali lupa kalau mau melarutkan ini belum dipasang begini. Jadi dalam keadaan tertutup langsung aja melarutkan ini dengan air. Nanti ketika akan memindahkan ini ya ini kadang-kadang tangan sebelah gitu, masang ini tangan sebelah. Nah itu yang nggak tepat ya. Jadi harusnya siapkan dulu seperti ini peralatannya. Siapkan dulu botol semprot, ini batang pengaduk, baru kita larutkan. Nah sekarang saya akan melarutkan ya. Pertama untuk melarutkan itu, ini barangkali kita menimbang misalnya di dindingnya ini ada yang katakan ada yang menempel ke botol timbang. Nah jadi pertama botol timbang itu tutupnya perlu dibilas dulu nih, dibilas sedikit aja. Tujuannya kalau ada yang menempel di dinding tutupnya sudah kita bilas dulu. Ini kita simpan jadi itu udah bersih. Nah ini kita beri air sedikit saja, jangan banyak-banyak ya. Nih misalnya segini, kira-kira berapa 5 mili ini ya. Nah lalu selanjutnya kita aduk dengan bantuan batang pengaduk. Jadi sudah siap dulu batang pengaduknya. Ini kita aduk. Yang kita larutkan itu bisa jadi bahannya itu mudah larut dalam air, bisa jadi sukar larut. Nah kalau susah larut ya, kita usahakan dilarutkan dulu begini ya. Jadi kalau sukar larut misalnya ini kan pelarutnya sedikit kan, dia misalnya dalam keadaan jenuh ya, biarnya meskipun kita aduk terus dia nggak akan larut-larut ya. Dan ini usahakan memang si serbuknya itu kecil-kecil. Ini tadi saya ngambil CWSO4 ya, yang warnanya biru ini jadi CWSO4. Pastikan bahwa si bahannya itu ukurannya tidak sampai menyumbat ini ya, menyumbat lubang corong ya. Bentar, ini tadi juga digerus dulu ini. CWSO4 itu mudah larut dalam air ya. Nah kalau ukurannya sudah relatif kecil, ini kalau misalnya dia udah sukar larut, tidak perlu kita memasakkan dia harus larut ya. Ini bisa kita pindahkan di sini. Nah cara memindahkan, ingat ya bahwa batang pengaduk ketika kita menuangkan cairan ini harus nempel supaya dia itu mengalir ke dinding batang pengaduk. Jadi kalau nggak nempel, ini cairan itu bisa nempel di sini nanti, bisa ngalir lewat dinding ini, gitu ya, supaya nggak keluar. Maka ini tempelkan begini. Nah ini tempelkan dan harus di atas corong ya. Nah begini caranya. Lalu di sini kan masih ada padatan kan? Nah bisa jadi kita ulangi langkah yang tadi. Misalnya kita ini harus bisa gini nih, misalnya pegang ini ya. Kita tambahkan nih cairan lagi untuk melarutkan sisanya. Ini bisa bertahap seperti ini. Kita tuangkan lagi seperti ini. Atau cara lain gini. Kalau misalnya ini sudah terampil, ini perlu dicoba. Ini tetap harus posisi nempel. Ini dipegang nih. Lalu kita gunakan alat bantu botol semprot nih untuk membilas yang ada di ujungnya. Nah, tapi botol semprot posisinya harus ini ya, ini bocor ya, jadi harus menempel. Nah ini bisa kita agak putar sedikit bagian yang tadi tidak larut. Nah coba kita cek, jadi sudah tidak ada bahan ini karena biru ya, jadi kelihatan tidak ada bahan yang tersisa di sini. Pastikan bahwa ketika kita melarutkan, semua bahan kimia yang ada di sini, bahan yang kita larutkan pindah ke lembu takar. Jadi jangan ada yang menempel di dinding, apalagi nanti ada yang tumpah keluar. Jadi pastikan membilas ini harus benar-benar sama ya. Jadi membilasnya itu sampai betul-betul sisanya itu larut semua. Nih.
biasanya lah kita bilas sampai sekitar 3 kali gitu ya. Nah ini udah dianggap tidak ada bahan yang tersisa di sini ya. Ini udah selesai dengan botol timbang urusannya. Nah ini terakhir, mungkin kan ada yang menempel di batang pengaduk kan. Nah ini kita bilas sedikit dengan dengan Aquades ya. Nah lalu corong yang terakhir. Corong itu dibilas nih. Tapi pastikan ketika membilas kita tidak sampai melebihi ini. Tahu-tahu membilas di atas, tahu-tahu sudah di atas tanda batas misalnya gitu ya. Nah terakhir setelah membilas corong, ini ujung corong nih, ujung corong juga perlu kita bilas. Ini kita simpan ya. Nah ini udah selesai. Kita bilas pinggirannya, jangan langsung ditanda bataskan. Ini kan ada bahan yang nggak larut nih. Nah kita aduk dulu pelan-pelan begini sampai betul-betul dia larut. Kan sekarang airnya kan jadi lebih banyak kan dari yang tadi di botol timbang. Nah ini pastikan tidak ada padatan lagi yang tersisa. Ini tadi padatannya agak terlalu. Ini kristal CO4 memang kalau dalam bentuk kristal dia agak susah larut. Ya mungkin kita perlu sedikit waktu. Nah kalau sudah kita pastikan larut semua, lalu cara menanda bataskan sekarang. Cara menanda bataskan adalah kita tambahkan pelarut ya sampai kira-kira 1,5 atau 1 cm di bawah tanda batas. Jadi tidak langsung sekarang tanda batas ya, tapi kira-kira 0,5 cm. Nah jadi gini ya, kita pegang. Oh ya satu lagi nih, pegang labu takar, pegang lehernya, jangan pegang ini, jangan pegang badannya labunya. Jadi tangan kita itu panas kan. Nah sementara ini kalau misalnya ini nggak boleh dipanasin nih butakan. Ini suhunya kan sekitar 20 ya, 20 di sini standarnya ya. Kalau ini dipanaskan si volume labu ini memuai. Artinya volumenya tidak sesuai lagi kan dengan ini. Jadi ini kalau kita pegang kan panas dari suhu tubuh kita. Jadi selalu ketika memegang labu takar di bagian lehernya. Nah ini kita tambahkan dengan botol semprot sampai batasnya apa? Sebelum tanda batas tadi berapa senti? Ya kira-kira 0,5 sampai 1 senti lah gitu ya. Nah misalnya segini ya. Nah ini sebelum kita tanda bataskan, ini teknik tanda bataskan standar ya begini. Ini kan ada cairan di atasnya, di permukaannya kan basah. Nah ini tuh kita keringkan dulu sebelum tanda bataskan supaya 100 ml itu tidak termasuk cairan yang di atasnya. Nah kira-kira bekerja dengan alat volumetrik memang seperti itu standar ketelitiannya. Mungkin berpikir ini sedikit sekali kan basah di sini. Namanya juga seukuran kan di sini. Plus minusnya juga 0,02 mili, ya kan? Nah ini kalau ditambah ini ya ada kesalahannya nanti ya. Nah cara mengeringkannya bisa kita pakai ini kertas hisap ya. Kertas hisap bisa kita buat seperti gini. Ini cuman kita ini. Nah dikeringkan gini. Nah kita gulung kecil. Nah gini. Ada yang lebih teknik yang supaya lebih ini jadi keras. Ini pakai batang pengaduk nih. Ini dibungkuskan ke batang pengaduk. Nah ini gini. Nah ini mudah sekali kalau gini. Kan jadi kering. Nah setelah kering baru kita tanda bataskan dengan bantuan ini pipet. Ya misalnya ini tadi kan pelarutnya
Kita pindahkan aja ke sini ya. Lalu kita ambil pipet tetasnya saya. Nah, caranya mendabataskan tetap lihat meniskus. Jadi ini kita harus melihat meniskusnya tegak lurus kan dengan mata. Nih, si pipet itu ditahan biasanya dengan tangan supaya ujung pipet tuh nggak menempel ke dindingnya. Ada yang begini, caranya dia sampai tangannya dua gini ya, supaya maksudnya nggak nempel ke dinding gitu. Terus dilihat begitu. Nah, kalau saya lebih suka ini ya, dihalangi pakai jari saya supaya dia posisinya tengah-tengah. Lalu kita baca meniskusnya tepat tengah-tengah gini. Nah, teteskan cairannya sampai. Cara baca meniskusnya yang mana cairannya? Bisa ini, silakan dilihat ini. Nah, ininya meniskusnya coba diperlihatkan. Mungkin dari sebelah sana. Silo atau bisa. Nah, ini ya. Jadi persis pipetnya di tengah-tengah, lalu kita lihat ini meniskus yang paling bawah. Nah, ini. Oke. Kelihatan bedanya? Ada. Ya. Ini udah selesai. Jadi tidak, ketika menandabataskan dengan pipet, usahakan si pipet tidak menempel di dindingnya. Nah, jadi tegak lurus, lihat cekungan yang paling bawah yang gelap itu harus betul-betul ada di skala, dan yang jelas pasti harus tegak lurus. Nah, ini udah selesai sampai 100 mili. Lalu berikutnya kita menghomogenkan. Ini sudah, kalau begini apa udah homogen? Pasti belum ya. Di sini yang pekat di bawah kan, yang pelarutnya di bawah. Cara menghomogenkannya, ini kita menggunakan ini udara yang ada di sini. Ini gini caranya. Nah, jadi udara yang ke atas ini dia akan mengaduk begini, ya. Ini lakukan sebanyak 15 kali, ya. Jadi ukuran bahwa dia betul-betul homogen itu 15 kali. Ini standar ya, kalau yang misalnya labunya 50 mili kan kecil, mungkin begini gitu ya. Tapi kalau yang 1 liter, nah 1 liter ya memang atas ini ya. Oke. Ini lakukan 15 kali. Ini udah selesai. Jadi kita melarutkan dari botol timbang ke labu tangkar. Ya, itu saya kira cukup. Caranya seperti itu untuk melarutkan. Ya. Nah, berikutnya saya minta salah seorang memperagakan